Ini dia, dan ini dia. Sebelumnya saya sempat ragu sama nih handphone iPhone 8 Plus, tapi sesudah saya lihat review-reviewnya, sudah jalan 6 tahun masih gacor nih handphone. Emang bingung, memberanikan diri buat beli iPhone 8 Plus di tahun 2023 ini merupakan pilihan yang bingung bagi saya bro. Karena di luar sana banyak sekali HP yang harganya jauh lebih murah. Ada dari brand terkemuka yaitu Samsung, ada pendatang baru nih, Itel yang harganya cuma 1 jutaan. Ini 2 jutaan loh pasaran. Itu bisa spesifikasinya gacor banget. Ada juga Samsung, ada Itel, ada Infinix Note 30 yang ternyata udah dapat wireless charging nih. Tapi saya masih milih ini. Kenapa? Karena ada sesuatu sih di dalamnya. So, 1, 2, 3, mari kita intro dulu dan unboxing handphone. Oke, mari kita mulai. Cutter udah saya buka dan ini BTW saya repack karena ada alamat saya juga. Jadi ya makanya saya repack ulang aja biar aman karena isinya juga cuman batangan. BTW ini handphone saya beli dari teman saya, harganya cuman 2 jutaan, jauh di bawah pasaran sih. Mungkin bisa dibilang 1.900.000. Tapi kalau di pasaran kalian bisa lihat aja di Shopee. Dan BTW ini garansinya resmi karena apa? Karena XA box, tapi kita nggak tahu juga, makanya kita harus cek di iTools. Juga kita cek emailnya di Kemenperin, kita cek di iPhone coverage. Apa yang akan saya lakukan setelah saya menerima iPhone secara unit batangan kayak gini, buat mastiin aja handphonenya itu beneran asli atau tidak, ya kan? Bener-bener. Nah, ada alasan juga kenapa saya masih milih iPhone 8 Plus buat memberanikan diri nih beli di tahun 2023. Sebenarnya alasannya simple banget. Yang pertama kamera. Kameranya itu banyak yang bilang iPhone 11, 12, 13, 14 itu kameranya emang bagus. Tapi kalau dibilang harganya juga bagus gitu. Cuman berbanding terbalik sama handphone ini. Handphone ini harganya udah jauh banget dari harga aslinya. Ini dulu 17 juta, tapi sekarang udah turun ke 2 jutaan aja, tergantung spesifikasi yang kalian incer ya. Kalian incernya spesifikasi berapa? Kalau ini 64 GB, bekas pemakaian teman saya, jadi ya insya Allah aman-aman aja. Cuman kayak gini sih prosedur kalau kalian beli HP online, kita unboxing dan kita cek tools-toolsnya ya, apakah normal atau tidak. Kita coba nyalain. Ini ya mantep. Ini gacor. Oke, jadi ini unitnya emang lecet kayak gini sih, dia udah cerita juga ya guys ya. Kalau unitnya itu emang lecet, gambarnya nanti saya masukin. Tapi baterai health-nya itu 100%, passwordnya 000. Mari kita buka. Ini dia. Passwordnya katanya 000. Dan ini udah ada gamenya kah? Belum. Dan dia bilang baterai health-nya 100%. Jadi langkah pertama kalau kita baru datang iPhone, kita bakal cek juga sih baterai health-nya itu berapa. Ini WiFi udah saya konekin. Kita bakal cek baterai itu di bagian bawah. Dan ternyata apakah benar? Benar ya, baterai health-nya 100%. Saya yakin sih kalau dia jujur. Cuman yang jadi problem saya kalau pakai HP iPhone 8 Plus ini, mau baterai health-nya berapa persen pun tetap aja cepet habis. Soalnya ini cuman 2600 mAh kalau saya baca, dan kondisi belakangnya gini sih. Agak ruksek, tapi kalau layar juga aman sih, mulus. Layarnya masih Orient Apple ya, jadi sangat mulus banget. Baterai health-nya juga baru dia ganti baterainya, jadi aman. Cuman yang masalah layar IPS LCD ini bisa jadi masalah utama. Kita bakal tes juga beberapa di laptop untuk pengecekannya. Kita bisa salin lalu kita pastekan ke website ini. Nah, di website ini Mimin langsung cek aja nomor serinya. Ternyata bener kan? Tuh, kalian udah lihat. Handphone ini bener terdaftar sebagai iPhone resmi, jadi bukan HDC. Kita nggak perlu takut tuh sama yang namanya iPhone palsu. Kalau udah aman di situ, kita bisa lanjut ke next selanjutnya. Kita pergi ke cek email di Kemenperin, terdaftar atau enggak. Caranya copy aja emailnya, gampang banget. Nah, ini. Dan ternyata terdaftar. Alhasil berarti iPhone ini second resmi iBox. Jadi aman guys. Udah bayar pajak. Jangan takut tuh kalau email kebegal. Mantap. Oke teman-teman, jadi setelah semuanya saya cek itu aman aja. Alhamdulillah. Kalau kalian beli online pastikan ya iPhone-nya bukan HDC, dan emailnya kalian harus riskan, jangan riskan. Karena bisa aja keblokir atau enggak. Jadi pastiin kalian sudah siap dengan masalah yang bakal kemungkinan kalian hadapi, yaitu email keblok. Tadi udah dicek juga di Kemenperin aman.
Sekarang kita bakal tes gaming. Ini dia tes gaming dari iPhone 8 Plus, langsung aja ke intinya. Gimana sih kemampuan gaming dari si iPhone 8 Plus-nya ya? So, kita buka aja Mobile Legends karena ini speednya masih kenceng, jadi kita pengen tahu juga seberapa lama dia open Mobile Legends secara manual. Kalian bisa, waduh, ini saya buka tadi pagi jam 6. Nah, close. Berarti RAM-nya udah nggak kuat, tapi emang udah kelamaan juga. Kita bakal buka lagi. Lama nggak nih kira-kira buka Mobile Legends? Kebalik. Kita puter kali. Kalau saya rasa permainan Mobile Legends di handphone ini sih udah aman aja. Lancar guys, top Marco top, kalian gak perlu risau dan gak perlu khawatir. Karena kemarin malam sesudah handphone ini di unboxing, saya sempet main Funny juga di akun sini. Dan saya belum menemukan lagging gitu, jadi aman aja kalau kalian mau pakai iPhone 8 Plus buat main Mobile Legends. Acungkan tangan dan acungkan jempol, masih ngangkat. Untuk settingannya sudah bisa di rata kanan, refresh rate-nya di settingan tinggi, dan grafisnya juga sudah sampai ultra, jadi nggak perlu risau dan khawatir. Untuk gaming kemarin saya udah jelaskan kalau itu lancar jaya guys. Kita back aja ya, karena ada game selanjutnya yang bakal Mimin buka. Untuk game selanjutnya yang bakal Mimin buka adalah PUBG. Mari kita buka. Sekalian kita ngetes RAM-nya juga ya. Jadi kita buka PUBG, kita buka Genshin Impact, nanti kita balik ke Mobile Legends. Masih bisa kebuka nggak tuh Mobile Legends? Hai. Kita loading agak lama sih kalau di PUBG. Begitu juga di PUBG, saya belum ngerasain nge-lag sih pas main kemarin. Kayak lancar-lancar aja gitu guys. Cuman emang ini baterainya agak boros. Cuman kalau mau dipakai gaming santuy, ngangkat tahu, percaya deh sama saya. Soalnya udah pakai sendiri nih, aman, saya malah suka. Gitu. Jadi kayak nggak ada penyesalan sih saya beli iPhone 8 Plus ini. Gacor. Walaupun sudah bertahun-tahun nih handphone. Jadi lancar, aman, kayak Mobile Legends sih mainnya. Jadi santai aja buat kalian yang mau pakai PUBG. Untuk settingannya dia itu mentok di ultra tapi HDR ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini jelas ya. HDR dia mentok di ultra, tapi kalau mau ke Ultra HD udah nggak bisa. Jadi menurut kalian gimana? Saya rasa ini masih oke sih buat gaming PUBG, sebatas untuk santai-santai aja. Karena ini iPhone 8 Plus, jadi jangan terlalu keras juga guys. Oke benar, karena Genshin Impact ini kita belum download, jadi kita back dulu sebagai pengetesan. Gimana ya, Mobile Legends-nya masih kebuka atau enggak? Dan ternyata masih kebuka dan ini masih smooth banget ya. Wih, gokil nih handphone. Jadi gitu ya, kalau untuk tes gaming di iPhone 8 Plus saya rasa cukup lancar dan belum menemukan kelemahan di iPhone 8 Plus ini sih. Kecuali baterainya yang cepet banget habis coy. Habis tes gaming kita juga ada tes kamera, ini hasilnya. Oke cuy, jadi untuk tes kameranya kayak gitu hasilnya menurut kalian. Dan menurut saya masih gacor banget sih ini kamera dari iPhone 8 Plus. Emang HP 2 jutaan kayak gini jarang banget yang udah ngasih resolusi 4K. Kalian coba lihat di sini, scroll down. Kalau mindahin foto di kamera ini harus manual di pengaturan ya. Rekam video slow-mo-nya dia bisa sampai 240 fps di 1080. Dan kalau kalian pengen rekam video udah bisa di 4K 60 fps. Cuman saya rekomendasi buat di SD 1080 60 fps aja karena itu juga udah nyaman. Di sini ukuran filenya cukup gede dan ingat handphone 2 jutaan mana ada yang bisa sampai 4K. Gokil, gacor, mantap kan? Nih nggak salah nih kalau buat videografi, mantap. Cuman baterainya aja masalah duniawi. Untuk foto ada banyak yang udah saya jepret juga gitu ya. Jadi ada banyak sekali foto yang bisa kalian lihat. BTW saya juga bikin video khusus untuk tes kameranya. Dan sekarang kita bakal ngomongin baterai health-nya. Untuk baterai health-nya saya memiliki data grafik untuk kalian lihat. Oke, saya bakal bacain ya untuk kemampuan baterai health-nya dan saya tampilkan grafiknya juga di gambar. Saya ngecas ini dengan baterai health. Baterai health-nya 100%, saya liatin lagi supaya bukti buat kalian. Baterai health 100% dengan kapasitas 2600 mAh ini saya mulai di jam 8.58 dengan daya 16%, lalu saya tinggal dan saya kembali lagi di jam 10 lewat 7 menit itu kapasitas baterainya 7%. Bukan, 77%. Lalu saya balik lagi di jam 10 lewat 7 menit di 77%. Oke, sekitar 1 jam lebih 8, mungkin 1 jam lebih 9 menit dia naik
baterai yang cukup signifikan yaitu 61%, dan saya cek lagi di jam 10.22 itu naik ke 85%. Alhasil saya cek lagi kapan dia mencapai 100%. Untuk mencapai 100% mereka tembus di jam 10.37. Jadi untuk pengecasannya sekitar 1 jam 40 menit ya. 1 jam 40 menit untuk menuhin handphone ini. Kalau dibilang cukup lama, enggak sih, tapi baterainya cukup boros. Oke, halo semuanya. Jadi iPhone 8 Plus ini saya pernah pakai selama full day. Untuk pemakaian full day saya perlu ngecas 5 kali sehari. Mantap nggak tuh? Mantap nggak tuh? Ngecas 5 kali sehari itu bener-bener bikin saya mengganggu ya. Mau pakai dikit baterainya cepet boros. Cuman hasil gambar, performanya bikin saya geleng-geleng kepala. Ini handphone 6 tahun yang lalu tapi masih bisa ngangkat buat penggunaan seperti itu guys. Oke, sekarang kita bakal lanjut bahas ke speaker dan video YouTube dari layarnya tersendiri. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah hasilnya. Masih mantap, stereo speakernya masih ajib meskipun sudah berjalan 6 tahun, tapi sangat disayangkan IPS layarnya sangat low. Jadi kalau kalian mau nonton video itu ya sayang sekali mentok di 1080 ya kan, bener ya? Tadi video Japan saya setel itu di 4K, dia mentoknya di 1080, jadi ya nggak detail banget lah. Apalagi kalau kalian sebelumnya udah pakai layar AMOLED dan turun ke sini yang refresh rate-nya masih rendah banget. AMOLED 120Hz atau Super AMOLED 120Hz turun ke iPhone 8 Plus. Tapi kalau misalkan harga 2 jutaan ya harus sedikit menyesuaikan karena gambarnya kurang mewarna atau gambarnya bisa dibilang kurang berwarna. Tapi buat gaming saya bilang mantep sih, mantep dan masih gacor. Oke, sekarang kita bahas juga, kita bakal cek updatean iOS-nya. Updatean iOS dari iPhone ini mana ya? Pembaruan perangkat lunaknya masih bisa diupdate ke iOS 16. Ini yang bikin saya seneng buat iPhone tersebut adalah karena pembaruannya bisa sampai iOS terbaru 16. Sayang sekali kalau iPhone 6s itu udah disuntik mati, jadi gak ada pembaruan sih. Meskipun kalian kalau mau lakuin pembaruan harus perlu space memory yang cukup besar. Jadi gitu aja guys untuk iPhone 8 Plus ini. Menurut kalian gimana ya, worth it atau enggak? Karena kalau saya lihat handphone ini ada plus minus sendiri sih. Minusnya itu jelas banget di baterai sama layar. Bezelnya ini tebel bikin saya mengganggu juga, karena biasa kalau kalian pakai HP Android atau iPhone terbaru, ini bezelnya udah nggak ada, jadi kayak handphone jadul aja kerasanya. Tapi kalau digenggam ini makin nyaman aja sih. Pinggirannya juga smooth banget, enak buat digenggam, nggak kotak. Lalu kameranya masih gacor ya, kalau kalian percaya itu lihat aja foto dan video tadi yang saya lihatin. Kameranya masih ngangkat dan gacor banget, itu ngangkat buat videografi, multitasking juga nyaman. Mau cek Instagram, scroll TikTok, ini kayak nggak ada nge-lag sama sekali. Kalau khusus unit yang saya dapetin ya, iPhone 8 Plus yang sehat. Untuk gaming tipis-tipis habis sih, tapi kalau Genshin Impact agak parah karena sebelumnya udah dites juga, kalian udah lihat kan. Jadi gitu aja mungkin kalau dari saya. Hati-hati kalau kalian mau beli iPhone 8 Plus karena ada garansi IMEI-nya itu biasanya kalau di online agak riskan. Jadi kalian sesuaikan aja, pilih yang mana garansi asli atau garansi IMEI-nya yang 1 bulan, atau dia nggak kasih garansi. Kayak PS Store biasanya nggak ngasih garansi, tapi ada juga yang second iBox resmi jadi IMEI-nya aman. Gitu aja mungkin dari saya. So kalau ada yang mau request video bisa ceki-ceki di kolom komentar. Thank you.